Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ila akhir ayah. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallah sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan waghfir lana dhunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM yang saya muliakan, juga para orang tua, para hujjaj yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu tidak bosan-bosannya memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan ridhonya kita bisa beribadah bersama-sama. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang fardu ataupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya terpisah. Jadi kata Nabi, kenapa disebut terpisah bulan Sya'ban? Karena diapit oleh 2 bulan yang istimewa. Seperti bulan Rajab itu, di dalam Al-Quran Allah ciptakan bulan 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka di tengah bulan Rajab itu adalah Sya'ban. Lalu setelah Sya'ban ada Syahrul Hurum, adalah penghulunya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Maka bulan Sya'ban itu diapit 2 bulan yang istimewa. Makanya kata Nabi, banyak ya orang yang lupa dengan bulan tersebut, padahal tidak kalah pentingnya sama itu. Bahkan di bulan Sya'ban itu adalah banyak kejadian-kejadian atau peristiwa yang bersejarah, ya, yang diabadikan dalam hadis ataupun ya, Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi menganjurkan usahakan di bulan Sya'ban itu meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ya kita berleha-leha santai. Ya, maka kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, beliau menyampaikan bagaimana di 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini kita harus benar-benar semangat dalam ibadah. Kalau ya Syekh Abu Bakar Al-Balkhi itu beliau menyampaikan bagaimana bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban adalah menyiram, bulan Ramadan panen. Bagaimana kita mau dapat panenan, mau kita nanam kagak ya. Begitu. Maka dari mulai Rajab itu kita udah mulai semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mulai berharap kita ya bagaimana nanti ketemu Ramadan kita udah jos ibadahnya.
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada satu doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikan umurku ila Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Ada suatu riwayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW beliau mendengar doa dari malaikat Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, berbahagialah bagi orang yang orang tuanya masih hidup lalu dia bakti kepadanya. Maka jemaah rahimakumullah, kalau ada anak bakti sama orang tua lalu orang tua ridho kepadanya, ini suatu keberuntungan bagi dia. Karena hidup ini sekali, hidup sesaat, gak bisa diulang lagi. Kalau orang tua kita sudah ridho, insya Allah ya ada peluang ya kita ini bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup kita ini sekali, lalu bawa yang namanya ya uqul walidain, dia bikin orang tua tidak ridho. Nah, maka bagaimana Allah akan ridho kepadanya sementara menjadi asbab adanya dia di dunia, dia nggak ridho sama kita, Allah pun nggak ridho. Maka berbahagialah bagi orang yang orang tuanya dia ada, masih hidup, dia benar-benar maksimal bakti kepadanya. Maka dia adalah orang yang beruntung, kata malaikat Jibril, diamini oleh Rasulullah SAW. Lalu beruntunglah bagi orang yang senantiasa ya dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, lalu di bulan Ramadan dia sungguh-sungguh, lalu dia dapati itu Ramadan banyak-banyak keistimewaan di dalamnya, dia lalu berharap ya dapat keistimewaan itu, diantaranya tarawih nggak putus selama 30 malam 1 bulan, puasanya alhamdulillah aman, tadarus Al-Qur'annya minimal 1 kali khatam, punya rezeki banyak sedekah. Ya begitupun tiap malamnya dihabiskan di samping tarawih juga qiyamul lail, tahajudnya. Ya, lalu banyak berdoa karena saat itu mustajab doa kita di bulan Ramadan. Lalu di 10 akhir dia berharap bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar, dan dia pun dapat Lailatul Qadar. Maka kata malaikat Jibril, beruntung bagi orang yang ketemu Ramadan, dapat keistimewaan itu, diamini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Sya'ban ini ada beberapa ya anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya dalam satu hadis itu, Sya'ban juga termasuk bulan dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ini jamaah rahimakumullah ya, Al-Qur'an di akhir zaman ini benar disampaikan oleh Nabi, sayati zamanun ala ummati, kan datang suatu zaman ya terhadap umatku Quran tinggal sekedar tulisan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, sekarang mohon maaf ya, dengan tantangan zaman yang luar biasa nih, ya mungkin hanya berapa ayat kita baca sehari semalam Al-Quran. Ya berapa jam kita kuat megang Quran hadirin di atas pangkuan kita, ya kan, ketimbang HP yang kita pegang. Berapa jam itu, berjam-jam. Nggak ada lelahnya mata kita ngelihat HP hadirin. Nggak ada lelahnya kita Masya Allah membuang waktu berjam-jam dengan HP tersebut. Tapi dengan Quran yang ini adalah mukjizat yang agung dari Allah, yang mendapatkan jaminan dari Allah. Dengan Quran inilah orang dapat syafaatnya Al-Quran, dunia dan akhirat. Bahkan dalam suatu riwayat, kalau kita disibukkan dengan baca Al-Quran, belum kita minta, hati kita udah dipahami sama Allah, pengen sesuatu, maka Allah wujudkan apa yang diinginkan dengan wasilah kita ya mencintai dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini bulan dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Juga bulan bagaimana banyak berderma di bulan ini. Juga bulan ini juga banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan ini adalah bulan bagaimana dianjurkan untuk umat Nabi Muhammad banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Karena dalam Al-Quran asbabun nuzul ya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada nabi. Di dalam Al-Quran ini jamaah rahimakumullah, tidak ada ketika Allah memerintahkan ibadah kepada hambanya lalu Allah melakukan ibadah tersebut. Kayak sholat, Allah perintahkan tuh aqimis sholat, Allah nggak sholat. Wa atu zakat, bayar zakat, Allah nggak zakat. Ya, terus lagi wa atimul hajja, sempurnakan haji umroh, Allah nggak haji nggak umroh. Tapi kenapa ketika perintah sholawat Allah sendiri memulai, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada apa? Sehingga Allah sendiri langsung ya menyatakan ucapannya ya di dalam Al-Quran pakai nun taukid, itu kalimat taukid itu. Sesungguhnya Allah sendiri menyatakan yusalluna ala nabi, sholawat kepada Muhammad, apalagi kita sebagai umatnya. Lalu siapa beliau Nabi Muhammad? Beliau Nabi Muhammad adalah Habibullah Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan kalau seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, tidak pula diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Karena memang Nabi Adam tercipta dari cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kalau tidak aku ciptakan engkau Muhammad, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Beliau Nabi Muhammad belum diciptakan, jamaah rahimakumullah, namanya ada di setiap tiang-tiang arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu siapa Muhammad Rasulullah? Ya, tidak ada itu kalimat di sana dari Adam, Idris, Nuh, tercantum 25 rasul di tiang arasnya Allah, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnah di rumah kita ini ada tulisan Allah Muhammad, Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Itu tabarukan karena di arasnya Allah ada kalimat Allah Muhammad. Jadi sunnah di rumah kita ada Allah Muhammad itu, supaya mengingatkan kita kalau masuk ingat Allah, zikir kan, ingat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah telah meridhoi Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad beliau awal akhir pun tidak punya dosa, nggak punya kesalahan beliau. Bahkan kalau mau melakukan kesalahan itu langsung ditegur sama Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad emang dari kecil, masa remaja beliau ini pengen hadir di suatu tempat. Kalau sekarang mah ada hiburan rebana lah, ada tim marawis hadro gitu kan. Itu udah tradisi orang Arab itu. Seperti itu, kalau senang-senang pakai terbang gitu kan, itu pakai sholawat ya, pakai syair-syair Arab. Begitu udah tradisi kalau senang-senang seperti itu. Kalau ada hajatan, Nabi udah niat ya, saya pengen nanti hadir ke sana. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ketika Nabi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mau kumpul ya bersama mereka ya untuk bersenang-senang ria, maka saat itu pun Nabi diberikan ya nyenyaknya dalam tidurnya. Jadi lagi tidur dibikin nyak Pak sama Allah tuh. Akhirnya Nabi bangun, jemaah rahimakumullah, bergegas pengen ke sana. Ternyata udah bubar. Itulah caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kekasihnya supaya tidak kumpul ke sana. Sebab kalau kumpul ke sana, jemaah rahimakumullah, ada suatu hal yang mohon maaf, yang namanya mata kan. Lihat lawan jenis ya kan, perempuan yang bukan muhrim itu aurat. Maka Nabi benar-benar dijaga itu matanya, telinganya, mulutnya, semuanya, organ tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah baginda Nabi Muhammad. Maka ya ketika Nabi kita Muhammad SAW, beliau ya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beliau tinggi hati. Ya, dari keistimewaannya beliau luar biasa tawaduknya. Beliau ya bagaimana
ya kurangnya, beliau lebih semuanya, segalanya. Beliau adalah kekasih Allah, beliau punya akhlak yang mulia, beliau adalah seorang yang tampan luar biasa. Ya, beliau seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau adalah presiden dunia akhirat, presiden dunia akhirat, raja dunia akhirat beliau. Tapi beliau tidak pernah membanggakan suatu kelebihannya itu, dan beliau terkenal orang yang tawadu kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua beliau menghormati, kepada orang muslim, kepada orang kafir pun, orang Yahudi, orang Nasrani, jamaah rahimakumullah, tetap dihormati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masalah hakul adab, masalah sosial, ya Nabi suka berbagi kepada mereka, ya saling tolong menolong, itu karena hakul adab. Tapi masalah prinsip akidah, lakum dinukum waliyadin, sekalipun Abu Jahal pamannya Abu Lahab datang untuk membujuk Muhammad, maukah engkau datang seminggu sekali ibadah kepadaku, ya, untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, lalu nanti seminggu aku datang untuk melakukan ibadah, mengikuti ya ibadahmu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Karena tidak bisa jemaah rahimakumullah dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kita sudah menyembah Allah, tidak boleh la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah meridhai Nabi Muhammad, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah sama juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa solawatnya para malaikat kepada Rasulullah? Adalah memberikan doa yang baik, memberikan doa ya rahmatnya, kemuliaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saking simpatiknya para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya selalu mendoakan kebaikan buat Rasulullah. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka salawatnya kita umatnya ini jamaah rahimakumullah suatu keharusan. Jadi jangan sampai kita ya tidak bersolawat kepada beliau. Pendeknya salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Silakan kita baca salawat kepada Nabi Muhammad, karena salawat itu penting. Jadi orang yang baca salawat jamaah rahimakumullah dia dirahmati oleh Allah. Dalam satu riwayat, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asran, barang siapa yang salawat satu kali maka Allah akan memberikan 10 rahmat padanya. 10 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan berikan 100 rahmat kepadanya. 100 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan 1000 rahmat kepadanya. Ketika kita ikhlas bersolawat untuk Rasulullah, maka tidak ada tempat kecuali insyaallah di surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, atau ya solawat kita baca dalam sholat. Karena solawat yang paling baik dari banyak solawat adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solawat yang dibaca dalam sholat, kata Nabi, itu solawat yang baik, yang paling baik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keistimewaan salawat juga jamaah rahimakumullah ada suatu keterangan. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam suatu majlis taklim seperti ini, maka majlisnya diberikan berkah oleh Allah. Ketika kita baca salawat dalam salat akan diterima salatnya. Kalau nggak ada salawat nggak boleh, nggak diterima itu, karena merupakan rukun salat. Begitupun khutbah, kalau nggak ada salawat kepada Nabi Muhammad maka khutbahnya batal. Begitupun doa, kalau kita doa nggak ada sholawat, itu langit ada malaikat penjaga ya pintu langit yang tidak akan dibuka pintu langit itu untuk bisa sampai doanya hamba kepada Allah kecuali ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika perjalanan Mi'raj jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad kan masuk langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai langit ke-7. Itu ada penjaganya setiap langit itu, malaikat. Maka ketika malaikat Jibril mengawal Nabi Muhammad ketuk pintu langit pertama, pintunya itu, lalu ditanya, man anta, siapa engkau? Kau berani ketuk pintu aku Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat yang penjaga pintu langit pertama mendengar ada Muhammad disebut,
maka langsung dibuka dengan senang hatinya. Karena sholawat, para malaikat bersolawat kepada beliau, memberikan doa yang terbaik buat Nabi kita Muhammad. Maka dengan dimudahkannya langit pertama sampai langit ketujuh dengan mudah karena ada sholawat kepada Muhammad. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah asbabun nuzul, bagaimana perintahnya kita umat Nabi Muhammad bersalawat kepada beliau. Itu turunnya asbabun nuzulnya ayat ini di bulan Sya'ban. Begitupun jamaah rahimakumullah, di bulan ini juga ada peristiwa bagaimana perpindahan kiblatain. Jadi ada kiblat yang awalnya umat Islam Nabi Muhammad dulu itu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi sebelum ada perintah turun wahyu untuk ke arah kiblat, dulu Nabi ke Masjidil Aqsa. Peristiwa itu terjadi jamaah rahimakumullah ketika Nabi Muhammad sholat zuhur, lagi singgah silaturahim ke Bani Salamah. Sholat zuhur lah beliau di situ, menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Palestina. Maka baru 2 rakaat turunlah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menghadap ke arah kiblat. Maka seketika itu 80 derajat langsung menghadap ke arah kiblat. Maka itulah perintahnya, sebab turunnya bagaimana perintah daripada arah kiblat ke Ka'batullah, itu peristiwanya terjadi di bulan Sya'ban ini. Dari Masjidil Aqsa di Palestina langsung ke Masjidil Haram. Nah, sampai sekarang di masjid itu ada Masjid Qiblatain namanya di Madinah. Nah, itu sebab turunnya daripada perintah itu, peristiwanya ada di bulan Sya'ban ini. Makanya bulan yang istimewa di dalamnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagaimana kita senantiasa mempersiapkan diri setelah bulan ini akan hadirnya bulan yang agung. Maka Nabi sampaikan, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang datangnya Ramadan, baru senang Pak, belum tarawih, belum puasa, belum, baru senang aja, bangga, bahagia gitu. Maka haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Baru senang Pak. Jadi bukan malah kita cemas gitu, sedih setengah bulan lagi mau Ramadan, yang berarti udah ngopi kagak ini pagi jam 7, biasa ngopi nasi uduk, bara-bara 3, lahu 2 jadi udah mikirin sarapan Pak. Padahal Nabi sampaikan sumutasihu, puasa itu sehat. Nabi Muhammad itu jamaah rahimakumullah banyakkan puasa ketimbang makan. Puasa Senin Kamis sudah jelas, puasa Yaumil Bid 13, 14, 15 pada setiap bulan. Udah begitu bulan-bulan tertentunya ada di Tarwiyah Arafah, ada lagi di bulan Rajabnya 1 sampai tanggal 10, apalagi di bulan Sya'ban. Ini bulan ini kata Siti Aisyah, aku tidak pernah menjumpai Rasulullah SAW berpuasa banyak selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban ini. Makanya orang-orang tua kita dulu, para kiai-kiai itu dari mulai Rajab udah puasa Pak, Rajab, Sya'ban, 3 bulan. Nah kita mah kayak entar aja kita mah paling tidak Ramadan jangan sampai nggak puasa, itu wajib gitu kan. Syukur-syukur dilatih tuh Senin Kamisnya supaya nggak kaget Pak, sebab ada orang kaget puasa pertama udah sakit, sakit perut iya kan. Boleh buka itu orang yang sakit diantaranya itu langsung dia 1 hari kaget kali, langsung ke dokter. Ini dokter, perut saya nggak enak, melilit dulu ini dari pagi jam 7 sampai jam 9 gitu. Pedih banget perut, aromanya emang emah aja nih, kan kata dokter, ini bapak emah ini bahaya nih Pak, gitu kan kalau nggak puasa. Makanya kita harus konsultasinya kepada dokter yang benar-benar muslim, begitu. Jadi jangan sampai ke orang non muslim, udah buka gitu kan. Nah kita makanya tadi harus tahu gitu kan, ke orang yang memang satu paham dengan kita, dan kita yakini orang puasa sehat itu ujian Pak. Kalau diterusin insya Allah hilang. Benar, itu survei membuktikan orang dengan puasa emaknya itu bakal disembuhin sama Allah. Begitu. Cuman karena tadi emang lemahnya iman, akhirnya dia gitu khawatir dengan dirinya, jangan-jangan nanti saya malah sakit berat gitu kan. Akhirnya buka. Begitu.
Makanya perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Pak. Makanya hadisnya juga begitu, man shoma ramadhana imanan, bukan islaman. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah. Kalau enggak karena iman berat, Pak. Dari mulai pagi terbit fajar sampai terbenam matahari, Bapak enggak makan, enggak minum. Ya kan, dan puasa Ramadan atau puasa apapun sunat atau wajib itu puasa syariah, ibadah syariah. Nggak ada yang tahu, Pak. Kalau kita mau sholat maghrib nih, orang tahu, tetangga kalau kita kesini. Sudah di sini orang pada tahu kalau kita sholat berjamaah, karena sholat ya diketahui ibadah itu. Mau zakat juga mesti orang tahu ini dari siapa, Pak? Si Fulan, ya kan? Maka si Amil menulisnya tahu. Ibadah umroh apalagi kudu ke Mekah, haji kudu ke Mekah. Maka ibadah puasa mah nggak ada yang tahu, Pak. Puasa apa enggak? Itu kan dia kayaknya lemes banget ya kan, ludah dulu gitu ya. Ini orang puasa dia, padahal mah kagak, ada mertua, Pak. Ya, ada mertua gitu ya. Jadi dibawa-bawain lemes, itu lemes banget. Baru udah sarapan lagi Pak jam 9. Ya karena nggak punya iman, ya kan, nggak ada siapa-siapa masuk ke kamar gitu kan. Dan orang percaya kalau dia menyatakan saya puasa hari ini. Orang percaya karena nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Makanya puasa itu innahuli, untuk aku, wa ana jazibi, dan aku yang memberikan pahala langsung kepada orang yang puasa. Makanya orang puasa itu nanti masuk surganya juga, hadirin. Beda pintunya orang puasa di bulan Ramadan, pintu surganya Babur Royan namanya. Pintu yang khusus buat orang-orang puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang Islam jemaah rahimakumullah, dia nggak puasa di bulan Ramadan, nggak bakal melewati Babur Royan. Allah alam bisawab, itu ditangkap guna malaikat gitu kan, nggak bisa lolos ke sana hadirin. Ya jadi begitu, harus kita benar-benar puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, mengharapkan keridhaan dari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya puasa itu ada kelas-kelasan kan. Ada tingkatan, ada kelasnya orang awam, hanya nggak makan nggak minum doang. Ada puasanya khawas, ya kan? Itu puasanya para aulia Allah, para orang-orang yang benar-benar punya ilmu. Ada khawasil khawas, itu para nabi. Nah, kita paling tidak ya agak meningkatin nomor 2 gitu ya. Begitu. Jadi jangan hanya nggak makan nggak minum, tapi kita isi di bulan Ramadan mumpung. Karena Ramadan dalam setahun hanya sekali, 1 bulan itu. Makanya kalau kita batal di bulan Ramadan itu jamaah rahimakumullah, tidak ada alasan syar'i mau diganti di luar bulan Ramadan, nggak bakal dapat keutamaannya seperti bulan Ramadan itu. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, nanti saya terangkan mengenai tentang apa saja syarat rukun puasa, sunnah puasa, makruh puasa, batal puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mengenai tentang syarat rukun orang puasa, syaratnya yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam wajib puasa. Jadi kalau ada orang mu'alaf baru masuk Islam, masuk bulan Ramadan besok udah wajib puasa. Wajib puasa. Nah tapi kalau ada orang latihan, Pak, di luar orang muslim, belum syahadat, karena lihat gitu kan, akrab temannya puasa, saya lihat puasa, malamnya dia tarawih, ya belum syahadat nih. Terus lagi niat nawaitu shoma godi, dia puasa. Kalau belum syahadat, ya itu enggak sah. Karena syaratnya puasa itu harus muslim, harus Islam. Begitu. Lalu yang kedua adalah balik, sudah sampai usia. Jadi kalau laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun, atau sudah menstruasi bagi perempuan, nah itu sudah balik namanya. Nah kalau kita udah bolak-balik jadinya, udah bolak-balik kita mah. Jadi kalau nggak puasa kebangetan gitu, begitu. Jadi 15 tahun jamaah rahimakumullah, ya itu sudah benar-benar dia berkewajiban ibadah saum. Lalu gimana Ustaz? Yang anak saya masih kecil usia 5 tahun, 6 tahun, dilatih Pak. Ada keterangan kalau anak kita belum balik, dia ibadah, itu pahalanya buat orang tuanya. Makanya Nabi Muhammad mencontohkan tuh anak kecil boleh Pak, boleh disuruh ke musola tuh yang usia 5 tahun 6 tahun deh ya, anak TK gitu kan. Tuh begitu. Kalau perintahnya kan 7 tahun tuh, 7 tahun. Kudu diajarin tentang bagaimana kaifiah sholat, doa-doa sholat 7 tahun. Tapi usia 5 tahun 6 tahun boleh Bapak ajak anak kita, cucu kita, untuk dilatih ya biasa ke masjid musola.
Saya pernah lihat jemaah rahimakumullah di suatu masjid besar, saya kuliah subuh. Itu anak TK itu, kakak adik Pak, tertib banget sholat subuh, masya Allah, di samping ayahnya dengan tumak ninanya, karena udah biasa diajarin sama orang tuanya. Dengan apa semangatnya, masih kecil aja udah kelihatan banget tanda kesolehannya. Karena apa? Dari didikan orang tuanya seperti itu. Jadi kalau kita sayang sama anak kita, jemaah rahimakumullah, supaya kita aman dari tanggung jawab nanti di akhirat, ya dari sejak dini harus kita tegas ke anak kita. Sholat, pokoknya harus sholat, ya, supaya aman nanti di akhirat, supaya kumpul dalam surganya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah balik, maka pahalanya untuk dia. Kalau belum balik, itu untuk orang tuanya. Bayangin, kalau anak kita dari 6 tahun aja udah sholat, jemaah, itu berapa tahun kita udah ngumpulin amal soleh kita dari anak soleh tadi buat kita. Dan tidak ada kekhawatiran nanti. Kalau kita kan kita umur gak ada yang tahu. Kalau kita sudah ngajarin anak-anak kita soleh soleha, kita nggak ada umur, maka anak kita udah biasa melakukan kebaikan, jariahnya terus ngalir kepada kita. Bagaimana kita dari sejak kecil kita biarin anaknya nggak ibadah, akhirnya sampai dewasa, ya sampai balik dia pun mengabaikan perintah Allah, ya ini suatu kelalaian bagi kita. Ya tentunya banyak mohon ampun kepada Allah, lalu mohon hidayah kepada Allah, manfaatkan doa yang baik, karena doa kita nih orang tua tidak ada hijab. Doa kita ini bisa ngalahin wali, bisa ngalahin wali doa kita orang tua ke anak. Kenapa? Doaul walid alal walad ka doain nabi ala ummati. Doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya nabi kepada umatnya. Nabi di atas wali, begitu. Dan kita